Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lubis. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sudah beberapa hari ada pelayanan di Batangkuis, yaitu desa yang dekat dari Kuala Namu ya. Saudaraku yang dikasih, hari demi hari kami ada di sini terus melayani jiwa-jiwa, dan puji Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Kristus Yesus ya. Nah saudara, kami tidak juga lupa memberitakan kabar-kabar terbaru ya. Ini saudara konsekasi prediksi saya, kalau terus Israel gencar menyerang Iran seperti ini, Iran bisa menjadi Irak seperti dulu ya, Saddam Hussein, atau bisa juga menjadi seperti Muhammad Gaddafi ya. Saudara konsekasi, makanya saya prediksikan ini Iran pasti nggak lama lagi bangkrut. Ya, Israel nggak mungkin bisa kalah karena Israel itu umat pilihan Tuhan, kata Alkitab, anak sulung Tuhan, kata Alkitab. Saudara, beritanya begini saudara, ya, 8 jenderal meninggal diserang Israel. Jadi 8 jenderal Iran meninggal ya, diserang oleh Israel. Ini dia ya, saya akan bacakan saudara. Ya. Daftar 8 jenderal Iran yang tewas dibombardir Israel. Ya. Tehran, Iran telah, saya kasih tahu ya dari Sindonews ya. Tehran, Iran telah kehilangan 8 jenderal teratas dalam serangan militer Israel yang dimulai sejak Jumat. Jadi mulai Jumat sampai sekarang sudah 8 jenderal yang tewas akibat serangan Israel ke Tehran. Lalu ini menjadi pukulan telak bagi militer Tehran selain menanggung kerusakan pada situs nuklir dan militernya. Jadi betul-betul Iran ini sudah babak belur saudara. Situsnya hancur, nuklirnya ya terancam ya. Iran menyatakan 78 orang telah tewas sejak Israel meluncurkan agresinya. Namun media-media Iran menyebut korban tewas sudah mencapai ratusan orang. Jadi korban tewas mencapai ratusan orang, diantaranya itu ada 8 jenderal ya. Nah, saudara, di pihak Israel hingga Minggu 15 tanggal 6 2025 korban tewas telah bertambah. Di pihak Israel juga ada korban karena saling serang menyerang, 8 orang ya. 35 orang lainnya dinyatakan hilang, artinya belum ditemukan. Ya, saudaraku saya kasih, saya bacakan terus ya. Nama-nama 8 jenderal yang meninggal ini siapa biar tidak hoak ya. Ini dari Sindonews ya. Daftar 8 jenderal Iran yang tewas dibombardir Israel. Ya, mengutip dari laporan New York Times, berikut daftar 8 jenderal senior Iran yang tewas dibombardir Israel sejak Jumat lalu. 1. Mayor Jenderal Hussein Salami. Nah, ini Mayor Jenderal, jadi pemimpin tertingginya ya. Dia adalah Panglima Korps Garda Revolusi Islam IRGC ya sejak 2019. Jadi IRGC itu Garda Revolusi Islam itu kalau di Indonesia Kopassusnya lah gitu ya. Nah, di sana namanya Garda Revolusi Islam ya. Yang kedua, Letnan Jenderal Muhammad Bagheri. Dia adalah Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran sejak 2016. Nah, kalau kita Kepala Staf Angkatan Darat tuh bintang 4 ya. Kalau di sana kita nggak tahu ya. Yang ketiga, Mayor Jenderal Golan Ali Rashid. Dia adalah Komandan Markas Besar Katam Al-Abiyah dan Wakil Kepala Staf Umum ya. Kalau kita mungkin ini ya Pangdam kan bintang 2 kan ya. Terus saudaraku seksi, Iran gunakan rudal siluman mau menghancurkan ya. Jadi Iran mau balas dendam saudara ya. Tetapi tidak akan bisa Iran mengalahkan Israel, itu tidak mungkin terjadi ya. Tidak mungkin terjadi. Saya akan bacakan selanjutnya ya. 4. Brigadir Jenderal Amir Al-Hazizadeh. Ya, ini juga bintang 1 ya, tewas ya. Dia adalah Komandan Pasukan Dirgantara IRGC. Wah, sejak 2009, lama kali dia menjabat ya, Komandan Garda Revolusi Islam tadi ya. 5. Brigadir Jenderal Golan Reza Merabi. Dia adalah Wakil Kepala Intelijen Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran. Ya, jadi kalau di sini mungkin kurang lebih dia badan intelijen itu bintang 2 kali ya, kalau dia masih dinas ya. 6. Brigadir Jenderal Mahdi Rabbani. Dia adalah Wakil Kepala Operasi Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran.
7 Brigadir Jenderal Ali Samkhani, dia adalah petinggi militer yang juga penasihat politik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah atau Ayatullah Ali Khamenei. Jadi ini pemimpin tingginya Iran ya. 8. Tapi ini pemimpin tingginya Iran ini belum meninggal. Maksudnya jenderal ini yang paling dekat dengan dia namanya Jenderal Brigadir Jenderal Ali Samkhani ya. Tewas. Brigadir Jenderal Ismail Kahani, dia adalah komandan pasukan Quds IRGC. Kedua negara masing-masing serang hingga hari ini ya. Militer Israel pada Sabtu malam menyerang situs minyak dan gas di South Pers, sedangkan militer Teheran menyerang fasilitas minyak. Saudaraku saya kasih, ya ini agak panjang beritanya, kalau saya akan bacakan terus ya. Pasti 14 ladang gas South Pers, ladang gas ya, menjadi sasaran serangan rejim Zionis. Akibatnya beberapa bagian dari fase ini terbakar dan mobil pemadam kebakaran saat ini sedang berupaya memadamkan api. Lanjut laporan tersebut. Selain itu, jet-jet tempur Israel juga menyerang depot minyak di Teheran pada Minggu tanggal 15 bulan 6 2025 dini hari. Menurut Kementerian Perminyakan Iran yang dikutip kantor berita negara Iran, sebuah video beredar. Teruslah ya. Oke, sampai di situ saja, saya tidak bacakan sampai selesai. Saudara, intinya yang saya mau sampaikan di sini saudara, ya kemungkinan inilah akhir Iran ya. Entah berubah menjadi negara apa atau nanti digantikan rezim yang ini dengan yang baru, saya tidak tahu ya. Tapi saudara kasih, kita sudah melihat bagaimana janji Tuhan digenapi terhadap Israel. Karena Yosua 21 ayat 45, Tuhan berkata semua janji-janjiku terhadap Israel ku genapi. Jadi semua janji-janji Tuhan terhadap Israel digenapi. Puji Tuhan saudara yang kasih ya. Israel sekarang sudah melihat janji-janji Tuhan itu. Mohon maaf saudara, jangan ada yang salah paham. Saya bukan suka perang, saya suka damai. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, semua apa yang terjadi ini adalah sudah dicatat oleh Alkitab. Maksudnya sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi saya ingin membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Tidak ada bohong dan dusta di sana. Nah saudara, kami ini ada di kantor kepala desa ya, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, nggak jauh dari Kuala Namo. Sudah berapa hari kami di sini, saudara. Nah ini pelayanan kita hari Kamis di sini. Jembatan ini, hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan? Gimana mereka? Bagaimana yang di kolong ini? Bagaimana ibadah di kolong? Begitu ya. Ya, anak jalanan ini sudah 7 tahun lebih pelayanan di sini. Puji Tuhan sudah kurang lebih sekitar 1000-an orang lebih yang tadi Bani Kedarnya banyak percaya Yesus. Kami kasih makan rohani, jasmani, susu buat mereka. Makasih Pak. Yang penting nanti dewasa sudah berarti. Ntar dapat ya. Sini. Oh ya. Makasih Kak. Pak, makasih Pak. Kasih Pak. Shalom. Makasih Pak. Ya, selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan luar biasa ya. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, padahal kami tidak punya sponsor. Sponsor itu kan begini ya. Ada orang bilang setiap bulan dari saya 200.000. Ah itu namanya sponsor. Jadi sampai hari ini sudah 7 tahun lebih kami melayani mereka. Tidak ada sponsor yang mengatakan demikian ya. Jadi kami hanya percaya Yesus yang menyiapkan. Saudara, selain dari itu, ini kelompok radikal pun gak senang, berulang kali mereka ingin menutup. Salah satunya yang paling sadis, paling ngeri waktu itu, ada orang Palembang. Dia dari Muslim, kita baptis, saudara konsekasi. Entah gimana ya, teman-temannya gak suka, datang menyerang. Dan mereka menyerang pakai sajam, pakai besi, pakai kayu. Puji Tuhan saya bisa menyelamatkan. Walaupun kami dikejar sampai ke parkiran, tapi mobil kami tidak diapa-apain.
anak itu kami masukkan ke mobil selamat, dan keesokan harinya kita pulangkan ke Palembang. Saudaraku yang saya kasih, yang mau dukung pelayanan ini, ya di bawah ini ada di deskripsi, maksudnya ya di deskripsi ada nomor-nomor rekening. Saya percaya yang Anda tabur, Anda akan tuai. Menabur banyak, akan tuai banyak. Terima kasih atas dukungan saudara. Sudah 7 tahun lebih kami melayani di Gereja Tapat Tembok, pasti karena dukungan saudara. Aku berdoa hadir urapan kuasa Tuhan bekerja, berkati mereka yang sudah mendukung pelayanan di Gereja Tapat Tembok Seribu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Israel. Kami juga berdoa buat kelompok-kelompok radikal yang gak senang dengan Gereja Tapat Tembok Seribu. Selamatkan mereka dalam nama Yesus. Amin. Hati saya sedih. Haleluya. Hati saya sedih. Ya, kadang-kadang memang ada karena terpaksa. Kan berapa waktu yang lampau pernah terjadi. Istri saya aja yang datang kan. Tapi di luar pulau pun saya nggak tenang kadang-kadang. Walaupun saya duduk dengan Kapolda, duduk dengan Dansa Brimob, tapi hati saya, gimana anak jalanan, gimana mereka, bagaimana yang di kolong ini, bagaimana ibadah di kolong, begitu ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau menjadi saksinya. Haleluya. Haleluya. Bukan engkau jadi kaya raya, bukan engkau jadi pejabat, bukan engkau jadi kolong merat, tapi engkau jadi saksinya. Ketika engkau menjadi saksinya, apa yang terjadi kira-kira? Haleluya. Haleluya. Karena hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Saya gajinya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak punya sponsor khusus untuk melayani di sini. Tidak ada satu orang pun pernah berkata 2 bungkus nasi ku kasih tiap minggu. Tidak ada. Ini ada isi anak saya. Kalau ada orang ngomong gitu, artinya isi anak saya tidak akan percaya omongan saya lagi nanti. Berarti bapak bohong. Haleluya. Memang tidak ada. Tetapi ketika aku menjadi saksi Tuhan dan mampu mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah, maka berkat Tuhan akan tercurah dari sorga. Haleluya. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Saudara, Anda tahu pelayanan di sini bukan mudah. Banyak tantangan. Haleluya. Banyak tantangan. Ya, kadang dari orang-orang tertentulah yang buat rese. Saudara udah tahu kan? Iya, diganggulah, macam-macam lah. Tapi dia mereka-reka kejahatan, bagi saya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Belum lagi saya nanti kalau berhadapan dengan Satpol PP, saya harus bertanggung jawab. Umpama ya, ada Satpol PP datang, saya tidak izinkan saudara dibawa, saya akan menghadapi dia. Belum lagi itu, artinya pelayanan di sini begitu banyak tantangan. Tetapi saya tahu, haleluya, haleluya, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi di situ tidak ditujukan kepada pribadi manusia. Bukan. Kalau ditujukan kepada pribadi manusia, itu pasti berkaitan dengan uang, harta, pangkat. Misalnya, Prabowo, itu pribadi. Dia seorang presiden, pasti punya pasti punya uang. Tapi di sini luar biasanya, engkau akan menjadi saksiku yang ditekankan bukan pribadi, tapi wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan paling dahsyat sampai ke ujung bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau menjadi saksi Tuhan? Manapun, khusus yang kelompok radikal, doakan supaya semua apa yang dibutuhkan Tuhan siapkan. Untuk jiwa-jiwa yang ada di sini. Shalom, ayo. Shalom, shalom. Woi, kok bisa ada rumah?
Wih, pakai kasur lagi. Pak. Yuk, pakai kasur. Hebat pakai kasur. Yo, salam. Salam.